Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang ini ya. Mungkin kali ini berjumpa lagi dengan saya dengan konten yang sedikit berbeda karena biasanya kan kalau nggak ngevlog ya review tempat-tempat bagus ya atau view-view pemandangan. Cuman kali ini sedikit berbeda karena beberapa hari ini sampai saat ini cuacanya karena mungkin sudah mulai masuk musim penghujan ya, jadi cuacanya kurang bagus kalau untuk hunting pemandangan atau review tempat karena ini udah 2 minggu belakangan ke belakang nih cuacanya jelek banget, mendung terus, nggak kelihatan pemandangan, nggak kelihatan gunung segala macam. Nah mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya mungkin bagi sesama yang masih pemula atau baru di dunia drone, mungkin tidak ada salahnya saya juga membagikan tips-tips atau sedikit pengalaman saya yang mungkin bagi teman-teman yang ingin memulai hobi baru untuk menjadi pilot drone atau bermain drone. Karena mungkin di era sekarang ini pilot drone itu bukan cuman sekedar hobi, tapi juga sekarang sudah mulai dilirik-lirik sama beberapa perusahaan, entah itu sebagai pilot drone untuk pemetaan lahan, terus terutama yang untuk multimedia ya, bergerak di multimedia itu sekarang udah mulai ditambahkan dengan footage atau video-video drone untuk promosi tempat wisata ataupun company profile. Terus wedding juga sekarang, sinematik juga udah mulai pakai drone. Nah itu menjadi peluang untuk menambah uang saku atau mungkin jadi pekerjaan tetap bagi kita semua yang bergelut di dunia drone. Nah mungkin tips yang pertama ya bagi yang ingin berkecimpung di dunia drone, salah satunya adalah yang paling penting adalah, dan ini mungkin beberapa teman-teman tuh kesalahannya di sini ya, yaitu pertama tuh jangan beli drone langsung yang harga mahal dan bagus. Karena apa? Kalau bagi teman-teman yang pemula atau baru saja terjun di dunia drone tuh, ibaratnya kalau kita belajar sepeda motor atau mobil lah, kita tuh pasti jatuh dulu, nabrak dulu. Nah di dunia drone tuh juga seperti itu. Kita pertama kali terjun di drone tuh, mainan drone tuh saya dulu pribadi juga pasti ada crashnya, ada nabraknya. Nah kalau teman-teman tuh langsung beli yang bagus, nah itu sayang banget kalau nanti harus crash, harus nabrak, itu kerugiannya bakalan semakin sayang lah, drone berjuta-juta harus crash. Nah itu mungkin tips dari saya tuh, sediakan uang sekitar 300 atau 500 ribu tuh untuk beli drone yang abal-abal dulu lah, yang murah dulu, yang nggak usah kameranya nggak usah bagus-bagus, yang penting bisa buat belajar, bisa buat terbang. Nah itu karena mungkin tuh orang-orang tuh melihatnya tuh mudah ya, karena drone cuman gerakin remote, naik turun kiri kanan, cuman kan pada prakteknya tuh nggak sesimpel itu. Kita harus tahu sensitivitasnya, geraknya ke kiri seberapa, kanan seberapa, naik turun. Terus yang terpenting lagi tuh masalah orientasi. Jadi kita harus tahu kalau drone-nya tuh ngadap ke searah sama kita, hadapannya tuh mungkin lebih enak ya, ke kiri drone-nya ke kiri, ke kanan drone-nya ke kanan. Nah tapi gimana kalau misalnya pas drone-nya tuh mau pulang balik terus kepalanya ngadep ke kita. Nah itu juga harus pembiasaan, karena kan kalau drone-nya ngadep ke kita gerakin ke kiri, dia bakal lari ke kanan. Nah itu ya kalau ke kanannya nggak ada apa-apa, kalau ke kanannya ada pohon crash pasti. Nah itu sesuatu seperti itu tuh yang harus dipelajari dulu, dan sangat disarankan pakai drone yang mudah. Nggak usah beli yang baru, beli yang second, boncel-boncel nggak masalah, yang penting bisa buat terbang, bisa buat latihan. Sebulan atau 2 bulan kalau udah dapet feelingnya buat nerbangin drone, baru beli yang lebih mahal. Jangan terpancing lihat teman-teman atau mungkin senior yang udah dapat
video atau footage yang keren-keren. Nah itu mereka tuh juga pasti berproses dari dulu pakai drone yang murah dulu, belajar dulu, baru pakai drone yang buat profesional. Jadi jangan membuat kesalahan yang paling dasar, yaitu belajar dengan menggunakan drone yang mahal atau profesional. Itu sangat-sangat disarankan dan sangat-sangat harus dihindari. Nggak masalah nerbangin drone toys dulu kanan kiri sebulan 2 bulan, kalau udah lincah baru beli. Karena saya dulu juga begitu. Jadi misalkan teman-teman nih mau beli, katakanlah beli DJI Spark sekarang saya kan mungkin 3-4 jutaan lah ya, 4 juta kan, kalah 4 juta, katakanlah 4 juta untuk dapat yang bagus, yang kondisinya masih bagus. Nah teman-teman berarti harus sediain uang 4,5 juta. Nah yang 500 itu, yang setengah juta itu carilah drone dulu yang murah, yang second, buat belajar untuk awal-awal, untuk membiasakan diri. Nah jadi seperti itu, karena drone itu tidak masalah kita bisa nerbangin drone kanan kiri atas bawah. Sebenarnya tidak selalu seperti itu, karena banyak faktor ya, banyak faktor yang kita pertimbangkan untuk nerbangin drone. Salah satunya adalah keadaan cuaca. Yang paling perlu diperhatikan adalah angin. Kita harus tahu nih, drone kita tuh sebenarnya kekuatannya tuh kuat buat nahan angin seberapa sih. Jangan sampai kita drone-nya, motor drone kita tuh lemah, tapi kita nerbanginnya di pantai, pasti ke bawah angin, crash. Jadi seperti itu. Jadi setiap drone itu kan pasti ada tingkatan kekuatannya motornya ya. Nah itu yang harus diperhatikan, karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kebanyakan drone crash tuh bukan karena masalah drone-nya, tapi karena human error-nya. Entah itu masalah dia masih belajar atau dia nggak kenal kondisi lingkungan. Nah karena kondisi lingkungan itu juga pengaruh. Misalnya di suatu lokasi itu ada banyak intervensi, nah itu juga bikin gangguan di drone-nya. Katakanlah ada trafo listrik. Nah trafo listrik itu kan mengandung medan magnet ya. Nah itu kan di drone-nya sendiri kan ada fitur GPS. Nah itu nanti GPS-nya bisa kacau, nggak bisa ngarah, nggak bisa ngelok. Karena saya pernah kejadian seperti itu, nerbangin di dekatnya tuh ada trafo listrik, akhirnya GPS-nya nggak mau ngelok, kompasnya dikalibrasi nggak mau. Nah itu jadi hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Nah mungkin selain itu apa ya, yang kedua, selain tadi belajarnya pakai drone yang murah, teman-teman juga harus gabung di komunitas-komunitas drone, entah itu di Facebook atau di grup WA, karena di situ banyak share-share tentang peraturan-peraturan dari pemerintah yang mengatur, atau regulasi yang mengatur penerbangan pesawat tanpa awak atau drone. Jadi jangan sampai kita nerbangin drone tapi juga nanti malah merugikan orang lain. Jadi kita juga harus paham di mana sih lokasi-lokasinya yang boleh dan tidak boleh untuk nerbangin drone. Karena di Indonesia sendiri kan juga sudah diatur, kayak di bandara radius berapa kilometer nggak boleh, terus di pangkalan militer nggak boleh, di situs-situs sejarah juga kayak candi-candi itu sekarang kebanyakan udah hampir semuanya nggak boleh, harus ada izin khusus. Nah jadi seperti itu tuh harus dipahami. Jadi kita harus jadi pilot yang bertanggung jawab. Dan terus masalah ketinggian, masalah batasan ketinggian harus maksimal 120 meter. Nah itu juga harus dipahami, karena jangan sampai kita nanti nerbangin nggak tahu, dapat sanksi, apes-apesnya didatengin sama pihak yang berwajib. Nah itu jangan sampai. Nah mungkin selanjutnya adalah kita juga harus paham nih karakteristik drone. Jadi kadang tuh ada orang tuh dengan drone yang biasa tapi footage-nya bisa bagus, hasilnya bisa bagus. Nah itu kita juga harus paham karakteristik dari drone kita masing-masing. Mungkin sekian dulu ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi bisa disambung di part 2. Jadi mungkin itu dari saya. Bagi teman-teman yang ingin memulai hobi baru, tetap hati-hati dalam menerbangkan drone, terus jadilah pilot yang bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya.
Sampai ketemu di konten berikutnya. Semoga konten ini sedikit banyak membantulah bagi teman-teman yang ingin belajar atau berkecimpung di dunia drone. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Happy weekend.